Selamat sore, assalamualaikum teman-teman. Sore ini aku mau panen lagi. Hari ini tanggal 4 Desember ya. Sore hari. Kemarin hujan dari pagi, hari ini juga hujan. Jadi 2 hari aku nggak berkebun teman-teman. Cabeku. Tadi aku hanya ini ya membereskan marmut kehujanan, kena hujan angin ini teman-teman, dia kayaknya stres ya. Dan ini tadi aku tambahin kantong, bukan kantong ya, plastik buat penghalang karena mungkin kena rembesan hujan. Ada hujan yang nyampe di kandang, bagian alasnya tuh basah, dan tadi itu marmut yang coklat putih itu tadi sempat lemas. Terus aku pindahin agak ke atas, dia agak sensitif ya kalau aku buka kandangnya terus bunyi, itu kan ada atap sengnya, dia sensitif dengan suara, jadi kadang takut gitu teman-teman. Jadi aku lihat dari luar aja, dia udah mau makan. Tadi sempat aku suapin karena dia mungkin kedinginan ya, dan aku di bagian bawah itu aku naikin sedikit. Sebelumnya nggak ada batu bata, aku kasih batu bata supaya agak tinggi, supaya agak kering, karena aku belum bisa bersihkan, nggak ada sinar matahari ya, jadi kandangnya nanti takutnya basah kalau dibersihin. Oke, di kebun aku sore ini aku ada ini kacang panjang, langsung aja aku mau petik ya. Ada kangkung yang sudah siap panen. Alhamdulillah, berkali-kali aku panen kangkung terus ya. Jadi aku nanamnya di pot, ada beberapa tahap aku nanam, jadi aku bisa panen berkali-kali. Sebelumnya sudah aku panen, ini nanti panen yang kedua. Di sini ada kacang panjang juga, tapi ini belum. Kemarin nggak salah aku petik satu karena dia udah lumayan besar, takutnya kegendutan, jadi aku petik. Ini ada, aku ambil yang besar-besar aja, yang kecil aku tinggal. Dipilihin aja ya yang besar-besar. Ini waktu itu ada benih yang berlebih, aku tanam di pot, di planter bagnya kol ungu. Jadi ada beberapa yang tumbuh di planter bag kol ungu. Harga cabai lagi naik ya teman-teman bulan Desember ini. Alhamdulillah aku beberapa hari ini bikin sambelnya cabai hijau. Alhamdulillah terbantu. Harga cabai lagi naik. Sebenarnya bukan cabai aja ya, di Papua sini ada bawang merah, telur itu lagi naik teman-teman harganya. Tadi siang itu gerimis teman-teman, cuacanya gerimis, jadi aku nggak keluar ya, nggak berkebun. Tadi pagi ini memberikan perawatan untuk anggrek, terus ada kegiatan lain jadi nggak sempat untuk berkebun. Nah ini kangkung yang mau aku panen kedua ya, sebelumnya sudah dipanen pertama dan ini mau panen yang kedua. Alhamdulillah kangkungnya besar-besar seperti yang aku inginkan teman-teman.
Nah ini ya, alhamdulillah. Jadi waktu itu tujuan aku nanam satu potnya ini sengaja aku jarak-jarak. Jadi aku kasih lubang tanam. Jadi satu lubang tanam aku tanam 2 biji, 2 benih kangkung, supaya jumlah yang aku tanam itu nggak kebanyakan. Biasanya kalau aku cuman tebar-tebar itu kan ada yang kebanyakan, karena aku kadang nggak hitung, cuman kira-kira. Tapi kalau aku pakai lubang tanam itu bisa terkontrol jumlahnya, ada berapa benih, dan jaraknya juga bisa diatur ya. Jadi seperti ini, sesuai yang aku inginkan. Alhamdulillah cuacanya juga cuacanya cocok, bersahabat dengan kangkung. Kangkung itu kan suka air ya teman-teman. Dan ini media tanamnya juga ada sekamnya juga, kohe sapi, tapi lebih banyak kohenya ya, karena kalau kebanyakan sekam nanti jadinya poros. Kemarin waktu musim panas itu sempat berapa hari sebelum hujan ini, sebelum 2 hari ini hujan, itu cuacanya panas banget. Sempat aku siram pagi sore, itu siramnya sampai menggenang teman-teman. Meskipun cuman kangkung ya, mungkin sederhana, atau terkadang mudah nanam kangkung, enggak juga teman-teman. Kadang ada masanya, pengalaman aku nanam kangkung kalau lagi susah itu ya, apalagi pas musim panas, kalau nggak disiram tepat waktu, dia kalau udah ini teman-teman, kadang di balik daun itu ada hama, terus putih-putih itu, terus biasanya kangkungnya jadi kaku. Bagaimana ya teman-teman, jadi kalau dipotek, kalau kangkung yang bagus menurut aku, dia dipotek itu renyah teman-teman. Tapi kalau dia kurang air, bisa jadi dia kaku ya, kaku kalau keras gitu teman-teman, batangnya keras. Nah ini renyah banget kan, jadi penyiramannya harus teratur, apalagi kalau di cuaca yang panas, karena kan aku pakai pot ya, jadi dia ini media tanamnya gembur, tapi gemburnya itu nggak sampai poros banget ya teman-teman. Nanti kalau poros banget nutrisinya kurang. Di bawah ini aku tanam bayam, ini media tanamnya juga sama, karena ini sebelumnya tanah yang ada di kebun belakang itu tanah timbunan, dan teksturnya itu lengket, tanah gunung. Dia bagus kalau buat nanam kayak jagung, itu bagus ya, maksudnya, atau cabai, tapi pupuk organiknya harus rutin gitu teman-teman, pupuk cairnya. Tapi kalau untuk sayuran kurang bagus ya. Kalau untuk sayuran itu menurut aku terlalu keras, jadi di bedengan ini aku tambahkan, karena memang aku nanam yang di bedengan, aku rencananya itu aku mau tanamnya sayur, tapi ternyata dalam proses, dalam perjalanan aku menanam, kangkungnya masih gagal ya, belum bisa berhasil. Jadi aku nanam kangkungnya di wadah ya, di rak-rak seperti ini. Aku nanam kangkung di bawah itu habis, setelah dia pecah benih, setelah dia mungkin sebesar panjang 1 jari, dia udah habis dipotekin, entah dipotek burung, ayam, atau tikus atau apa, aku nggak paham. Tapi yang jelas tuh kangkungnya habis teman-teman, kalau nggak diceker-ceker tikus ya. Kalau bayam ini alhamdulillah kemarin sudah panen ya, sudah bisa panen. Jadi ini aku ulang, aku tanam bayam lagi, tapi ternyata benihnya ada yang ini kemarin aku barisin tapi ternyata yang rimbun bisa kelihatan ya, mungkin nyebar benihnya atau benihnya kurang maksimal kualitasnya, aku juga nggak paham. Yang jelas nih tumbuhnya seperti ini, bayam barisannya. Nggak apa-apa, insya Allah nanti masih bisa panen ya. Jadi aku nanam
kangkungnya masih di wadah pot. Oh ya, untuk media tanam yang di bedengan itu sangat gembur ya teman-teman. Kemarin yang di bedengan batu bata yang di dalam ini aku kasih kohe sapi sama sekam, jadi memang dia gembur. Di sebelah sini kita lihat ini jagung itu sebenarnya jangan gembur-gembur banget ya. Kalau ini aku nggak pakai sekam ini teman-teman, yang bedengan ini kohe, karena waktu itu ini bedengan yang sangat rendah ya, karena sebelumnya ada cucuran air di sini, jadi air itu biasanya mengalir ke arah ke belakang rumah. Jadi di bagian ini paling rendah. Aku belum timbun kemarin, aku sebelumnya ya, sudah lama itu, kemarin dulu aku kasih material kompos, ada daun-daun, ranting-ranting, kemudian aku timbun lagi, aku taruh lagi kohe, media tanam, pokoknya campur-campur, ada ram-ram telur, pokoknya yang bisa jadi kompos aku taruh di sini. Makin lama bedengannya makin tinggi. Nah, jadi ini aku coba tanami jagung dulu, nggak sayuran ya, meskipun ada sampah-sampah dari dapur juga biasanya aku taruh di sini. Ada tumbuh tomat ya, cabai, kemangi, tapi beberapa aku cabut karena terlalu padat tanamannya. Kalau yang ini media tanamnya sama sekam dengan kohe sapi ya. Kohe sapinya itu sudah beli jadi teman-teman, jadi kalau di labelnya itu atau di karungnya itu yang jual katanya sudah difermentasi, dan memang kohenya itu sudah gembur. Tapi kalau nggak dicampur sekam, kalau kena hujan dia terlalu padat, jadi memang harus dicampur sekam. Nah, ini aku tanami bayam, alhamdulillah di sini rame ya, itu yang tumbuh hijau-hijau kecil itu bayam teman-teman. Nah, kalau bedengan ini nggak ada sekamnya. Kalau aku lupa, tapi kayaknya lebih banyak tanah teman-teman. Jadi ini sengaja aku tanamin jagung juga karena media tanamnya kurang gembur. Nah, lengket seperti ini. Kelihatan ada tanah-tanah kuning, ini tanah timbunan awal dari di belakang rumah. Jadi rumahku itu kan sekelilingnya rawa, jadi tanah yang di rumah ini juga sebelumnya rawa atau bekas sawah ya teman-teman. Jadi kita timbun. Nah, ini yang untuk kebun di belakang tanah dari gunung, tanah atas itu, kalau di sini bilangnya tanah timbun. Nah, ini yang gembur kehitaman. Ini waktu aku tanam jagung, aku kasih kohenya marmut. Jadi kohe marmut yang biasanya aku panen dari kandang, aku taruh di bedengan batu bata, nanti dia menggembur seperti ini. Kalau sudah lama tuh bagus, sudah kehujanan, kepanasan ya, dia gembur teksturnya teman-teman. Dia sudah gembur. Jadi aku gunakan untuk nanam jagung, dan ini kuat banget jagungnya jadinya. Jadi waktu kita nanam belum setinggi ini media tanamnya, nanti kita timbun supaya kalau kena hujan, kena panas, terutama hujan angin ya, itu nggak gampang roboh jagungnya. Ini kemarin ada yang nggak ketimbun karena ketutup, aku nggak perhatikan, ternyata ada yang kurang timbun atau kurang tambah media tanam untuk tanaman jagungnya, jadi kena hujan dia roboh. Yang lainnya udah kokoh teman-teman, bagus ya. Jadi jagung kan seperti ini, awalnya tuh aku nanam agak digali kan, kita tanam terus nanti seiring perjalanan atau seiring tumbuhnya jagung kita tambah lagi media tanam. Jadi ini akarnya nanti keluar dari ruas batangnya, tumbuh akar. Ini juga seperti ini. Ini kalau disentuh kayak ada lendirnya, mirip kayak akar anggrek, ujungnya hijau ya, dia menyerap nutrisi. Jagungnya nggak barengan buahnya, ada yang sudah mau tua kayaknya, tapi kayaknya aku sengaja tuain mungkin bisa buat benih di ujung sana. Ada yang bunganya ini rambut jagungnya udah kecoklatan. Oke, kita lanjut ke sini. Ada bayam, beberapa bayam batik ya, bayam batik tumbuh di planter bag. Cabai
cabai keriting, cabai besar. Di sini juga kangkung. Di depan aku udah semai kangkung ya. Rencana ini nanti aku mau geser. Ini untuk cabai, ada ruang kosong di sana, aku geser. Ini yang panas di sini kena matahari, full matahari, lebih banyak kena sinar matahari dibanding di samping rumah. Jadi ini nanti aku mau geser bunga ini, bunga adenium, aku ganti dengan kangkung ya, yang kemarin panen. Ini mungkin satu kali lagi masih bisa ya panen di kangkung, atau nanti aku lihat masih bagus nggak pertumbuhannya, nanti ganti dengan tanaman baru, dibersihkan, ditambah media tanam, ditambah lagi pupuk, baru kita tanam ulang. Ini cabenya hijau-hijau yang baru udah mulai bunga. Itu meskipun pada roboh itu sudah mulai bunga juga teman-teman. Jadi aku nanam yang sering aku konsumsi aja teman-teman, yang sering aku masak, aku pakai di dapur, karena cabai di sini lebih cocok atau lebih sebenarnya nggak mudah juga ya merawatnya, karena menurutku semua punya caranya masing-masing ya. Tapi seringnya aku nanam, jadi sedikit lah bisa memahami beberapa tanaman cabai atau tanaman sayur. Bukan nggak mau, tapi aku lebih mendahulukan ini ya teman-teman, tanaman yang sering atau sayuran yang sering aku masak. Jadi aku pindahkan di wadah. Jadi untuk saat ini aku lebih banyak nanam sayur dan tanaman itu yang sering aku konsumsi ya teman-teman, seperti kacang panjang, kembang kol, brokoli, kangkung, bayam, yang kalau kita bilang gampang kayaknya enggak ya, pasti ada tantangannya masing-masing. Tapi untuk saat ini benih yang aku sediakan yang seperti itu, jenis tanaman sayur yang sering aku masak di dapur teman-teman. Jadi lebih nyetoknya ya sayurnya seperti ini. Jadi mungkin ke depan panenanku akan sama seperti ini ya, terong, kacang panjang. Mungkin untuk kol aku juga akan kurangi ya, aku akan perbanyak di kembang kol, karena penggunaan kol atau kol yang sering aku masak dengan kembang kol itu lebih sering kembang kol teman-teman. Jadi planter bagnya aku akan pakai buat nanam kembang kol ya. Dan kemarin tuh kembang kolku sayang banget, kembang kolnya potek semua dimakanin, nggak tahu ya, ada yang hama yang makanin semayan anakan itu kembang kol. Jadi kembang kolku cuma beberapa aja yang mau pindah planter bag, yang lainnya gagal. Nah seperti ini buncis ya, insya Allah bisa panen. Bismillah ya Allah, semoga aku bisa panen buncis. Ini malah merambat ke, astagfirullah, dia merambat ke tanaman belimbing mulu sampai di atas teman-teman, sampai setinggi itu, sampai di daun yang kering. Jadi sayuran yang benih-benih yang agak-agak kayak sawi putih itu pernah nyoba ya teman-teman, tapi nggak cocok di tempat aku karena cuacanya panas, dia butuh sinar matahari, diteduhkan nggak bisa. Selada meskipun dia rangkainya agak panjang, aku masih bisa panen. Jadi aku masih, insya Allah masih lanjut nanam selada.
Nah, seperti ini selada. Aku masih lanjut meskipun nggak terlalu rimbun ya, tapi aku masih bisa petik 1-2 daun untuk dilalap. Dan ini siomak juga sama, aku masih bisa panen. Jadi aku akan lanjut tanam yang biasa kita konsumsi aja teman-teman ya. Jadi meminimalkan biaya belanja. Sawi samhong, sawi pakcoy putih aku akan tanam juga. Ini panenan sore hari ini, bayam, kangkung, kacang panjang, terong, dan cabai insya Allah. Dan mungkin ya ke depan aku panennya akan sama seperti ini, ada cabai, ada tomat, timun, jagung, seperti itu insya Allah ya. Dalam mungkin beberapa bulan lagi akan ada brokoli dan kembang kol insya Allah. Tetap semangat berkebun ya teman-teman. Assalamualaikum.